aku sedang bersama salah satu temanku. Perkenalkan diri kamu. Aku Anissa Fitri Oktaria, panggilan aku Ica atau Nisa. Nah, di video kali ini kami akan berbincang santai mengenai apa ya? Apa tuh? Pancasila dalam ruang lingkup Gen Z. Yeay! Imutnya Geli. Terus kami di sini sebagai anak Gen Z akan mengutarakan sedikit pembahasan tentang Pancasila, yang dimana banyak nggak sih yang sudah menerapkan Pancasila ini? Kayaknya enggak deh. Kan Gen Z tuh agak gimana gitu. Oh ya guys, kami lagi makan juga. Biar santai-santai sedikit. Biar tidak terlalu tegang. Betul. Jadi kita mulai dari mana sih bahasnya? Mana ya? Gimana lah ini? Mana kalau dari sila ketuhanan? Kan itu kan sila pertamanya kan. Jadi kayak kalau untuk Gen Z ini biasanya tuh kayak apa ya? Kalau kayak ibadah nih, mereka tuh kadang-kadang kayak nunda-nunda ibadah mereka kayak gitu. Nah, kalau misal kayak azan, mereka tuh apa ya, kayak main HP, nggak ada apa sih ngomongnya tuh, kayak nggak langsung gercep gitu gak sih? Ya kan, kayak nanti dulu kayak tuh. Ya mereka tuh fokusnya main HP-nya tuh. Apalagi kalau Gen Z sekarang tuh, mohon maaf ya, kayak kalau misal agak sedih atau kayak terpuruk lah gitu, kayak berasa Tuhan tuh gak adil gak sih? Iya. Ya kan? Mereka tuh juga kadang tuh ibadah tuh waktu mereka sedih aja gitu. Betul. Terus lagi ada masalah gitu. Baru. Dan bahkan kadang merasa Tuhan gak adil tuh. Padahal Gimana kalau kenyataannya tanggapan enggak. kamu? Padahal kenyataannya tuh enggak gitu. Itu dari merekanya aja sih, yang betul. kayak males untuk beribadah. Padahal itu kan panggilan dari Tuhan untuk mereka sendiri itu tuh. Dan menurut aku, walaupun kita kayak kuliah, kerja, sekolah itu harus menyempatkan untuk ibadah sih. Dimanapun tempatnya itu, setiap ada panggilan untuk ibadah, kita harus ibadah. Yang penting itu ibadah wajib bukan sunnah. Yang penting wajib dulu, kerjakan yang wajib dulu. Kalau kalian sudah ngerjakan yang wajib, yang sunnahnya boleh ikut. Terus kalau masalah ketuhanan tuh kadang ada nih, di lingkungan kita juga sih sebenarnya, ada kadang tuh yang agama lain untuk kayak kayak misal nih ada nonis, terus coba kamu sholawat dulu atau kayak ngucap kalimat 2 syahadat gitu kan. Itu tuh nggak di dunia nyata, nggak di sosmed gitu, padahal nggak boleh gitu ya kan, kayak dipermainkan gitu lah. Iya, agama tuh nggak boleh dipermainkan loh. Betul. Walaupun kayak sekedar ya dia kan nggak niat, tapi kan nggak boleh gak sih? Iya, nggak boleh gitu, teman-teman. Betul. Tidak boleh. Itu jahat banget sih. Kayak kita tuh apa ya, rasis nggak sih itu namanya? Bukan lagi rasis sih, kayak mempermainkan kalimat 2 syahadat itu kan kayak ya itu tuh sangat kayak sakral gitu nggak sih? Kan untuk ya kita sholat aja ngucap itu kan. Tuh kan. Jadi jangan ya guys, jangan normalisasikan, jangan dipermainkan dari sekarang. Apalagi kayak untuk, walaupun dia nggak niat sih, untuk kemanusiaan, kira-kira apa tuh? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab, etika, adab itu betul. Kalau untuk Gen Z nih biasanya tuh adab nih kebanyakan kata-kata dari orang tua nih ya. Kalau untuk Gen Z ini sudah berkurang gitu. Adab mereka nih untuk misal yang mudah aja nih, kalau kita di sekolah, di kampus atau dimanapun, kalau kita lewat kayak ada dosen atau pak guru, bu guru gitu, kita lewat itu kita tuh lenges aja gitu. Apalagi aku nih ya, kayak di kampus tuh kayak walaupun ada nih sebagian aku ngeliat orang tuh ada yang salim, ada yang tegur dosen atau kayak mana ya. Ada juga sebagian tuh yang lewat aja kayak udah lewat gitu aja loh. Nah itu harusnya nggak boleh, kita harus senyum, sapa gitu sama dosen, sama guru. Betul. Walaupun bukan sama mereka juga ya, kayak sama siapa aja kalau ketemu di jalan gitu. Kita harus senyum, jangan langsung kayak
pura-pura nggak tahu gitu kalau itu tuh mereka. Iya, kan siapa tahu suatu saat kan kita minta bantuan sama orang tersebut gitu Nah, loh. betul itu. Apalagi ya? Terus apalagi ya, kayak nggak boleh ada senioritas nggak sih? Ya nggak sih? Senioritas gitu nggak sih? Nggak boleh nggak sih? Ya harusnya sih gitu sih, nggak boleh. Apalagi kan buat apa coba senioritas? Menguntungkan enggak. Terus juga kalau misal masih ada butuh kan masih ke kita kayak tuh. Ya, iya gak sih? Aku nggak setuju banget kalau senioritas gitu, nggak setuju sih. Ya itu fungsinya juga buat apa sih senioritas itu? Lebih enak kalau kita tuh saling bergaul gitu, walaupun betul. apa ya, usia kita tuh berbeda, jadi nggak apa sih namanya tuh, kalau kita ada senioritas tuh nggak enak banget kalau mau ngomong Betul, sama yang lebih tua. Bahkan bukan lagi segan, kayak sungkan nggak sih jadinya? Ya Betul. kan, sungkan. Terus kalau etika tuh kayaknya di zaman sekarang nih kayak agak ya gitu agak di bawah lah. Tapi ya mungkin sebagian memang adab etikanya bagus, bukan untuk kayak personal, enggak sih. Ya Itu lihat-lihat tanda di kutip berita ya, aja di gitu. tanda kutip. Iya. Nggak seluruhnya gitu, Nggak seluruh. tapi ada beberapa yang kayak gitu. Kalau untuk persatuan Indonesia tuh kayak mana? Persatuan kayak gotong royong gitu gak sih? Tapi kalau gotong royong sekarang tuh banyak sih di mana-mana, terutama kayak di perumahan gitu. Cuman Ada, kadang tuh males. masih orang ada. tuh. Kayak masih ada tuh di beberapa perumahan atau Iya, di betul. kampung-kampung. Hmm. Nggak ada lagi tuh gotong royong, kayak ngebersihin apa sih kampung mereka tuh nggak ada lagi di situ. Kayak bersihin pribadi-pribadi gitu gak sih rumah-rumah mereka tuh kayak nggak kumpul-kumpul bareng. Kumpul-kumpul pas ada hajatan aja sih biasanya. Itu juga kayak mana ya ngomongnya? Kayak mana lah ya untuk menjalin silaturahmi, ya mungkin ada kesibukan masing-masing, tapi kan nggak selalu orang tuh sibuk gitu loh. Kan betul gak sih? Iya. Walaupun ada ya gotong royong itu, nggak semuanya ikut gitu. Iya betul, kayak malas lah, pengen tidur gitu kan. Itu kebanyakan Kayak panas lah, panas gitu, padahal asik, bisa masak bareng, bisa ngobrol lah, kayak relasi, tahu fakta-fakta gosip juga sebenarnya kan. Ya berbicara lah, saling apa ya, betul. berbagi kabar gitu, cerita mereka gimana, cerita kita gimana gitu. Ya, kayak kami masih bersatu, masih berteman ini. Kami dari SMA loh guys, dari SMA. Ya, kami benar-benar sibuk, susah banget. Kami sibuk masih menyempatkan diri ini loh, nah gitu. Ya bisa lah dicontoh sedikit kami ini. Cuma nak ngatur waktunya itu susah, Iya, betul. Susah betul. Aku pokoknya dari Palembang ke ujung, pokoknya itu 2 jam atau sejam lah, 2 jam lah anggaplah. Nah, kalau dia tuh masih di sini, cuman jadwalnya padat sama lah kayak aku. Ya, Nggak bisa diganggu gugat jadwal nggak itu. bisa, sumpah. Apalagi tugas, laprak, dan lain-lain itu. Aduh. Dan Harus termasuk berkata-kata. tugas-tugas yang Ini termasuk tugas. itu masuk tugas, tapi kami bincang santai, sangat santai. Kami sambil makan. Sambil makan kami nih. Ya. Betul. Udah sepi lah Pon. Terus ke masalah apa lagi ya, musyawarah nggak sih? Kayak kamu pernah nggak sih kalau misal lagi ada kelompok tapi itu guys mau voting, mau pilih sendiri, ujung-ujung kalau misal pilih sendiri nih kebanyakan ada yang nggak dapet gitu loh orangnya. Kayak terkucil gitu loh teman ini nih. Jadi kayak mana? Kasian itu, harusnya tuh nggak boleh kayak gitu. Betul. Teman kita yang itu tuh kasihan, jadinya kayak mereka tuh nggak apa ya, kayak nggak dikawanin gitu. Nggak ada teman gitu kan, sendiri terkucil, padahal pengen adaptasi dan nyari relasi baru gitu. Tapi kadang ada juga nggak sih, walaupun udah diajak kayak mana pun orangnya masih kayak gitu, Masih introvert. Introvertnya tuh bukan introvert kayak bisa bergaul loh, yang bener-bener menjauhkan diri dari orang tuh kayak mana tuh menurut kamu? Main susah nggak sih sebenarnya? Harus ada kesadaran diri juga Iya, nggak sih? susah untuk
dibicarakan gitu orang kayak gitu tuh. Mereka tuh harusnya terbuka gitu, harus mulai berbaur, jangan sendirian terus kayak gitu. Karena nggak semua orang tuh kayak sama loh gitu, beda-beda setiap orang. Kalau menurutku beda-beda sih setiap orang. Ya kan, kalian untuk yang introvert coba bergaul, belajar terbuka, belajar Ya. terbuka karena dunia ini luas loh. Iya. Kalian tuh nggak bakalan sendirian terus. Kalian bakalan butuh orang lain. Punya kenalan 1-2 tuh ya nggak apa-apa sih sebenarnya, lambat laun pasti banyak, ya nggak sih? Terus kalau untuk musyawarah tuh kayak gimana kalau misal tanggapan kamu nggak diterima? Kayak mana? Itu contoh nih, mereka berikan pendapat nih, tapi pas kita memberikan pendapat yang lain mereka nggak setuju, itu rasanya kayak aduh, mereka ngajak diskusi padahal ya itu ya. Tapi kayak pendapat kita nggak mau dengarnya, rasanya kayak egois gak sih? Iya, kesel rasanya kan? Jangan egois guys, sumpah. Orang egois tuh kayak udah sumpah lah, kesal. Iya, greget, harusnya udah boleh kayak gitu. Sekalian aja kau aja yang itu kan kerjain sendiri gitu. Udah usah diskusi kalau gitu namanya, bukan diskusi kalau personal gak kak? Iya, kalau kayak gitu nggak usah diskusi, kau aja ngerjain tugas sendirian. Pokoknya kalau misal pendapat kamu nggak diterima tuh ya udah, kayak kamu kasih saran lain, atau memang mayoritasnya pilih yang ini, ya udah kamu ikut gitu, nggak usah dipaksa. Nggak harus sesuai dengan jalan yang kamu pilih gitu. Siapa tahu jalan yang ini lebih bagus, ya kan sih? Tapi kalau untuk mereka yang nggak mau dengar pendapat orang tersebut, coba tolong dengerin dulu gimana mereka tuh pendapatnya. Kalau dirasa kurang bagus, kalian tambahin, oh ini tuh begini loh bagusnya. Jangan langsung kayak ih apa sih nggak bagus itu tuh, ini mending kayak gini aja. Nggak usah, jangan kayak gitu. Kalian tuh langsung kayak beri arahan dianya, oh ini nih kurang tepat, mending kayak gini aja gitu. Betul. Jadi enggak main main sendiri lah ya, ambil akal lu main sendiri gitu loh, sama kalau orang lain gitu. Gua nggak tahu, maaf. sorry pip. aduh, jangan ditiru seperti itu. Kita tuh bersatu bersama, silaturahmi selamanya. Ya cadar lah ya orang yang kayak gitu. Kita tuh sama-sama kan, ya itulah, sama-sama makan nasi. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan ini kadang-kadang dari keluarga bisa, teman bisa, sekolah bisa, pokoknya seluruh mencakup luas gitu. Nggak sempit keadilan ini. Kalau di ruang lingkup teman, keadilan ini contohnya kayak kita pilih kasih. Iya betul. Pilih kasih kayak kita milih-milih teman loh, kayak kalau ini suku atau rasnya berbeda, agamanya berbeda, kita nggak mau temenan sama dia, kita mau yang kita aja. Banyak gitu. Nggak sih masih rasis kalau sekarang tuh? Ya masih. Ya kan. Tolong, sebenarnya ini masuk kemanusiaan, cuman ya nggak adil juga nggak sih? Kan. Itu tolong ya, jangan. Apalagi yang masih marah nih, dia kaya ini miskin gitu loh. Nah itu jangan banget teman-teman. Karena kalian tuh nggak tahu mereka tuh gimana, mereka cara hidup mereka tuh berusaha untuk naik ke atas. Kalian nggak tahu itu gimana mereka. Ya kan, mereka berjuang nggak tahu kalian. Masih hidup tuh masih panjang, takdir tuh ya masing-masing memang ada, tapi kan bisa dirubah gitu. Kalau nasib orang tuh masih bisa dirubah. Kita tuh sama-sama masih makan nasi. Ya nggak makan nasi, kau masih makan intinya kan? masih makan walaupun nggak makan nasi, dah itu aja. Makan. Kecuali kau nggak makan bertahun-tahun, oke lah, hebat kau, ajaib. Ya oke lah guys. Ya udah, sekian lah ya. Intinya tetap mengamalkan Pancasila. Iya, dalam kehidupan sehari-hari jangan ditinggalkan, terutama untuk Gen Z ini jangan ditinggalkan ya Pancasila itu. Karena sudah mulai, maaf ya,
agak berkurang kalau di dalam ruang lingkup Gen Z ini. Walaupun masih ada, tapi gimana sih? Iya, masih ada tapi kurang lah gitu kan. Kalau yang sekarang ini. Nggak enak Dari- sama yang yang sudah lebih tua gitu di atas kita. Kalau dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan itu. Oke, kami juga masih berusaha mencoba yang terbaik gitu loh. Masih Untuk menjadi Gen Z yang jempol lah. berusaha yang terbaik, walaupun susah, tapi kami berusaha. Kayak gimana sih pendapat mereka tuh kalau ngeliat kita tuh enggak, apa sih ternyata zaman sekarang tuh kayak gini ya anak mudanya. Kami tuh berusaha biar mereka tuh nggak ngeliat kami kayak gitu. Kalian juga harus berusaha ya teman-teman, Jangan disalahkan tapi dibimbing. tuh betul, bimbing teman-teman kalian yang masih Yang masih kayak gitu. Oke, dadah, sekian Oke, dari sekian kami. video Mohon maaf ini ya dari kalau kami. misal ada yang tersinggung saat menonton ini, ataupun Maaf. kata-kata kami yang ada yang kurang, ataupun menyinggung pihak manapun, sebenarnya nggak ada. Nggak ada ini Cuman kayak pembahasan biasa aja sih. iya, ini langsung aja dari otak kami, dari mulut kami langsung keluar. Yang Kami kadang apa yang dirasain juga sebenarnya. Kami minta maaf kalau kalian merasa tersinggung. Itu benar-benar tidak disengaja ya teman-teman. Nggak ada ngomongin pihak manapun kok. Tidak ada. Ini langsung dari kami. Yang mencakup luas aja. Oke, sekian video hari ini. Terima Referensi. kasih untuk yang sudah menonton. Ya. Referensi kami banyak dari berita-berita terutama. Dari sosmed. Ya. Itu banyak sekali. Kalian bisa lihat di sosmed contohnya. Kalau cari aja. untuk ruang lingkup ini. Oke. Dadah. Dadah.